Tama berpikir dalam hati, kalau dipikir-pikir, orang yang disebutkan Linda sangat berpengetahuan tentang barang antik, rendah hati, dan berpendidikan tinggi. Apa identitas asli Rudy, yang sangat marah karena ayah mertuaku menjatuhkan pot batu giok dan botol pegas, menamparnya, dan berbicara kasar padanya? Itu sebenarnya penyamarannya. Saat ini, Linda ditelepon bertanya kepadanya, "Tuan Renza, mengapa Anda tiba-tiba teringat bertanya tentang Rudy?" Tama menutupinya dan berkata, "Oh, tidak apa-apa, aku hanya mengobrol dengan teman-temanku tentang masa lalu. Dan tiba-tiba aku merasa sedikit emosional dan ingin bertanya tentang orang ini." Setelah mengatakan itu, Tama bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, bisakah kamu menemukan informasi orang ini dan memberikannya kepadaku?" Linda berkata, "Izinkan saya bertanya kepada penanggung jawab toko sekarang." Pada saat itu, informasi pegawai toko masih tersimpan di komputer toko. Pada awalnya pendaftaran industri dan komersial tidak terdaftar di bawah grup. Jadi informasi karyawan di sana tidak digabungkan ke dalam file personel grup. Dan pengelolaannya tidak seformal itu. Tama berkata, "Kalau begitu, ini kerja keras untukmu. Tolong bantu aku bertanya dan kirimkan kepadaku sesegera mungkin setelah kamu menemukannya." "Baik, Tuan Renza." Tama menutup telepon dan berkata kepada Isyana, "Aku akan mendapatkan informasinya nanti." "Terima kasih, Nona Isyana, dan kirimkan ke Tuan Jaya agar dia dapat membantu memeriksa semua informasi file orang ini." Isyana berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, Tuan Muda, aku akan memberitahunya secepat mungkin." Tama mengangguk, dan keduanya dengan cemas menunggu tanggapan Linda. Linda juga sangat efisien. Beberapa menit kemudian, dia mengirimi Tama dokumen Word. Tama membuka dokumen itu dan melihat kolom kewarganegaraan Rudy dan tempat asalnya tertulis Jakarta. Dia tahu bahwa informasi ini kemungkinan besar salah. Terus melihat ke bawah, resume Rudy tidak mengandung kredibilitas apapun. Dalam resumenya, Rudy pernah terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan barang antik. Ia mengatakan bahwa ia mendirikan kios untuk menjual barang antik di Surabaya lebih dari 20 tahun yang lalu. Kemudian, dia pindah ke beberapa tempat di negara tersebut. Bekerja sebagai pedagang barang antik dan pemilik toko barang antik. Untuk waktu yang lama, ia bahkan bekerja di sebuah pabrik yang khusus memproduksi mainan kelas bawah. Di seluruh resume, tidak disebutkan bahwa dia pernah meninggalkan Indonesia. Namun foto dirinya dan ayahnya jelas berada di Queens, AS. Yang lebih keterlaluan lagi, di kolom bahasa, Rudy hanya menulis bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Sebagai orang yang pernah berada di luar negeri, dan bagi seseorang yang telah berada di luar negeri lebih dari 20 tahun. Bahasa Inggrisnya kemungkinan besar bagus, dan bahasa Inggris juga menjadi nilai plus untuk mencari pekerjaan. Tidak ada alasan baginya untuk tidak menuliskannya di sana. Kecuali dia tidak ingin orang tahu kalau dia pernah ke luar negeri. Apalagi di kolom pendidikan, Rudy menulis SMA. Dilihat dari karakter yang diciptakan oleh resume ini, dia adalah orang yang gagal dalam ujian masuk sekolah menengah dan kemudian mengabdikan dirinya pada industri barang antik. Meski pelamarnya bukan seorang akademisi, untungnya kemampuan praktisnya lumayan. Dan dia pandai dalam industri barang antik. Setelah mengumpulkan lebih dari 20 tahun pengalaman di garis depan, ia bisa dikatakan sebagai ahli yang berpengalaman. Setelah Tama membacanya, dia berkata kepada Isyana dengan sedikit frustrasi, "Dari apa yang kulihat di resume ini, sebagian besar pasti salah." Isyana di samping tersenyum pahit dan berkata, "Menurutku dari semua kata di dalamnya, mungkin kata Adijaya itu nyata. Nama belakangnya seharusnya adalah Adijaya. Lagi pula, ayah Tuan Muda juga menulis Adijaya di belakang fotonya." Tama bertanya padanya, "Apa menurutmu namanya mungkin benar?"
Isyana mengangkat bahu, aku pikir tidak mungkin itu tidak benar. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke nama di resume dan tersenyum tak berdaya. Tuan, namanya Rudi Adijaya. Bukankah ini sebuah keberuntungan? Diterjemahkan ke dalam bahasa, artinya semoga beruntung. Meskipun nama Rudi tidak jarang di antara nama-nama Indonesia, mengapa itu dia? Kenapa gitu? Ayah mertua yang membawakan pot batu giok dan vas pegas untuk Tuan Muda. Secara tidak langsung mengizinkan Tuan Muda memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius. Dan secara tidak langsung menyebabkan Tuan Muda memiliki kemampuan. Apa orang ini bernama Rudi? Dari sudut pandangku, nama ini kemungkinan besar ditujukan untuk Tuan Muda. Tama merasa otaknya mengalami hubungan arus pendek saat ini. Sekarang sepertinya Rudi kemungkinan besar akan muncul di Jakarta karena pengaturannya. Dan orang yang menjodohkannya mungkin adalah ayahnya yang telah meninggal selama 20 tahun. Hal ini juga membuat Tama merasakan ketegangan dan penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Apa yang terjadi dengan orang tuanya saat itu? Tidak hanya menyebabkan kematian, tapi mereka bahkan harus membuat rencana sejauh ini dan banyak hal untuk diri mereka sendiri sebelum kecelakaan itu terjadi. Saat itu, ketika terjadi sesuatu pada orang tuanya, Leo langsung melindunginya di panti asuhan. Ini adalah pengaturan yang dibuat ayahnya sejak lama. Namun di luar dugaan, dia justru mengatur agar orang bernama Adijaya ini tinggal selama hampir 20 tahun. Kemudian dia pergi ke Jakarta untuk mengatur situasi untuknya. Memikirkan hal ini, dia mengangkat telepon lagi dan menelepon Linda. Dia punya pertanyaan lain yang perlu segera dia konfirmasikan padanya. Saat panggilan tersambung, Linda bertanya dengan hormat di seberang telepon. Tuan Renza, apa Anda sudah membaca informasi yang baru saja saya kirimkan kepada Anda? Apa ada pertanyaan? Ya, Tama berkata, tidak masalah. Hanya ada hal lain yang ingin aku konfirmasi denganmu. Linda berkata dengan cepat, Tuan Renza, tolong beritahu saya. Tama berkata, itu adalah botol pegas pot giok yang ayah mertuaku tidak sengaja pecahkan. Apa kamu tahu bagaimana barang itu sampai ke toko? Linda berkata sambil berpikir, pot giok dan vas pegas itu. Jika saya mengingatnya dengan benar, itu seharusnya diambil kembali oleh manajer Rudi. Hanya sebulan setelah dia bergabung dengan perusahaan, dia membantu toko tersebut memulihkan banyak barang antik. Tapi kebanyakan dari mereka tidak menonjol. Meski tidak mencolok, biasa saja dan margin keuntungannya tidak banyak. Panci itu adalah barang antik terbaik yang dia temukan. Tama bergumam, ternyata dialah yang memulihkannya. Lalu apa dia mengatakan dari mana dia mendapatkannya? Linda berpikir sejenak dan berkata, waktu itu katanya ada temannya yang biasa membuat barang antik berpindah tangan karena kekurangan uang. Dan harganya memang cukup cocok. Harga pasarannya bisa sekitar 4 hingga 5 jutaan, bahkan berpotensi 5 hingga 6 jutaan. Tapi tarif orang itu pada waktu itu bahkan tidak sampai 4 juta. Saya pikir itu masih untung, jadi saya memintanya untuk mengambilnya kembali. Aku mengerti. Tama berkata pada dirinya sendiri mengangguk, hasil ini tidak melebihi ekspektasinya. Dari sudut pandang ini, Rudi pergi ke Jakarta secara khusus dan melamar pekerjaan di toko. Ia juga memperkenalkan vas pegas pot giok untuk berbelanja dengan harga murah. Semuanya demi memungkinkan dia mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Jadi pertanyaannya adalah, apa 9 kitab suci surgawi yang misterius ini diserahkan kepadanya oleh ayahnya? Jika ayahnya telah memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius pada saat itu, mengapa dia tidak mempraktikkan teknik di dalamnya? Memikirkan hal ini, Tama mau tidak mau terjerumus ke dalam masalah. Kali ini,
Linda di ujung telepon bertanya dengan prihatin. Tuan Renza, mengapa Anda tiba-tiba begitu tertarik dengan pot batu giok dan botol pegas itu? Apa ada masalah dengan ini? Tama berkata cepat, tidak masalah. Tiba-tiba hal itu terpikir olehku. Aku ingin mencari tahu tentang masalah ini. Setelah mengatakan itu, dia berkata lagi, Linda, ada beberapa urusan lain di sini. Jadi aku tidak akan berbicara denganmu untuk saat ini, dan kita akan membicarakannya setelah aku kembali ke Jakarta di lain waktu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.